wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat duhur Masjid Ulil Albab UII rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ahkamuz Zawad fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang wali nikah, di poin pembahasan tentang tentang wali nikah untuk orang gila dan orang yang tidak sempurna kesadaran akalnya. Maka dalam hal ini ada yang disebut dengan gila, yaitu erornya akal yang menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan dan mengucapkan ucapan sesuai dengan nalar sehat, kecuali langkah-langkah. Artinya ya mungkin kadang ada perbuatan dan ucapan orang gila yang nalar, tapi kadang yang sangat jarang. Kemudian ada satu jenis kelainan berpikir yang dalam istilah yang sangat terkenal di istilah fikih yang disebut orangnya dengan sebutan ma'tuh. Ma'tuh didefinisikan dengan satu penyakit atau satu problem pikiran yang menyebabkan erornya akal, sehingga orangnya itu ngomongnya bercampur, menyerupai sebagian perkataannya serupa dengan sebagian perkataan orang yang berakal, namun serupa juga sebagiannya dengan ucapan dan perkataan orang yang gila, dan demikian semua sikap dan perilakunya. Mungkin terjemahnya kurang lebih kalau dalam bahasa Jawa, ma'tuh ini kurang straight. Jadi bukan orang gila, bukan orang yang full gila, namun ya, kesadaran akalnya tidak sempurna, kualitas akalnya tidak sempurna. Tadi digambarkan dengan sebagian ucapannya itu kayak orang waras, sebagian ucapannya kayak orang gila. Itu definisi ma'tuh. Nah, sebagian ulama ada yang tidak membedakan antara ma'tuh dengan orang gila. Contohnya Ibnu Athir, beliau mengatakan definisi ma'tuh adalah orang gila. Mayoritas para ulama membolehkan wali untuk menikahkan anaknya yang gila ataukah ma'tuh. Sebagian ulama mensyaratkan, namun harus izin qadhi pengadilan di daerah setempat. Dan tidaklah dilakukan bahasanya persetujuan qadhi itu dikaitkan dengan adanya maslahat bagi orang gila tersebut, maslahat dari pernikahan. Karena wali boleh jadi menikahkan orang yang gila atau yang error akalnya dalam keadaan tidak ada maslahat bagi keduanya. Boleh jadi juga seorang wali menikahkan orang gila, anaknya yang gila, karena kepentingan dirinya, karena menimbang sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat pribadi. Maka ada ulama yang mensyaratkan demikian. Namun sepatutnya pihak yang lain, pihak kedua itu diberitahu tentang kondisi suami yang error akalnya, sebagaimana disyaratkan orang gila yang boleh dinikahkan adalah orang gila ya gilanya itu tidak
tidak menyerang dan tidak merugikan pihak-pihak. Maka masya Allah ya, kalau kita lihat dari orang ini, orang gila masih punya hak untuk menikah. Dalam hukum Islam masih dikasih hak untuk menikah dan dinikahkan, tidak dihilangkan hak. Sehingga orang gila boleh jadi berstatus sebagai istri dan boleh jadi berstatus sebagai suami. Namun ini dinikahkan oleh wali. Jadi yang berperan dalam hal ini, yang mikir dalam hal ini adalah wali. Namun tadi sebagian ulama mensyaratkan ada pertimbangan qadhi dalam masalah ini. Kemudian jika calonnya itu gila, maka pihak keluarga atau wali wajib memberitahukan pada pihak lain, pihak kedua. Ini nanti calonnya orangnya ya 3 hari normal, 4 hari tidak normal. Pas nggak normal ya maklum, pas 3 hari normal ya insya Allah semuanya normal. Dan syarat yang lainnya, gilanya bukan gila yang membahayakan, yang memukul orang, yang nyerang orang, bukan gila yang demikian. Dan bisa saja kemudian pasangannya ini orang yang error akalnya sesama orang yang akalnya error juga. Saya punya tetangga yang keadaannya demikian, suami istri ini error semua. Suami ini error semua, namun yang perempuan tetap bisa masak, lepas sehat itu bisa masak, bisa ini gitu. Tapi dia error akalnya, suaminya juga demikian. Suaminya juga demikian. Saya juga punya kenalan yang lain, punya kenalan di Jogja ini, suaminya itu ya tidak benar, sering kacau ngomongnya, namun istrinya normal. Dia dinikahkan dan istrinya normal. Dan sepertinya istrinya juga bangga-bangga saja dengan suaminya itu. Buktinya ya Mbak, saya tahu profil WA istrinya, istrinya koordinator pengajian. Itu ya foto profilnya itu foto dia dengan suaminya. Berarti ya enjoy saja dan menikmati saja. Maka ini satu hal yang dibolehkan dalam fikih Islam terjadi di masyarakat kita. Ya, kemudian selanjutnya pembahasan tentang al-wilayah atau al-safi. Adalah tentang wali bagi orang yang punya akal yang tidak sempurna yang disebut dengan safi. Ada lagi problem akal yang tidak sempurna yang dalam istilah fikih disebut dengan safi. Safi ini kurang lebih gambarannya adalah orang yang belum pintar untuk pegang uang. Dan ini karena faktor akalnya. Di antara cirinya adalah dipegangi uang seberapapun cepat habis. Dipegang uang seberapapun, meskipun ini untuk sebulan ya, seminggu habis. Ini juga termasuk akal yang bermasalah. Didefinisikan dengan safi adalah orang yang menghambur-hamburkan harta dan membuang-buangnya, berbeda dengan tindakan dan sikap yang semestinya dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan faham syariat. Orang yang berakal sehat, ya jatah 1 bulan itu ya diusahakan untuk 1 bulan. Jatah 1 bulan kok habis 3 hari, itu namanya sinting namanya. Orang kita bilang demikian. Ya, bahasa fikihnya namanya safi. Boleh jadi orangnya secara umur dewasa, tapi dia tidak bisa pegang.
Contoh tindakan orang yang safi, dia membeli sesuatu yang remeh dan murah namun dengan nominal yang besar. Atau dia jual barang yang berharga dengan harga yang terlalu murah. Ini contoh tindakan orang yang safi. Maka safi itu bukan orang gila, juga bukan anak kecil. Boleh jadi dia sudah dewasa, namun tidak bisa pegang duit. Boleh jadi dia sudah mahasiswa, tapi nggak bisa pegang duit. Maka kalau anak mahasiswa yang safi, Anda boleh ngekos ini. Kalau ngekos dipakai duit, habis terus duitnya. Maka kalau orang yang gila itu akalnya error, kalau anak kecil akalnya belum sempurna, kalau safi akalnya itu tidak utuh. Yang ini mempengaruhi pilihan-pilihan sikap dan tindakannya. Maka dia menghambur-hamburkan harta, duit dalam keadaan tahu dan ridha dengan hal itu. Orang safi ini kenapa dia melakukan hal semacam itu boleh jadi karena mudah terkecoh, mudah ditipu atau ya dia memang tindakannya, perilakunya adalah perilaku orang yang dungu. Namun orang yang safi ini tetap bisa diajak ngobrol sehingga tetap menjadi orang yang mendapatkan beban syariat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan. Kalau para ulama Syafi'iyah tidak membolehkan safi untuk menikah tanpa izin keluarganya atau walinya. Meskipun dia sudah dewasa, laki-laki dewasa, kalau dia safi tidak boleh menikah tanpa izin keluarganya. Karena menikahnya orang yang safi itu seperti menjual, memberi dan hibah, tidak boleh tidak harus mendapatkan persetujuan wali. Jadi kalau safi itu tidak boleh dipegangi duit. Dia tidak boleh jual sendirian, beli sesuatu sendirian, menghibahkan sesuatu sendirian. Tapi kalau menerima hibah boleh. Safi itu boleh menerima hibah. Ada orang yang ngasih sesuatu pada dia terima tidak masalah. Tapi dia memberi hibah, melakukan transaksi jual beli tidak. Sedangkan kalau Hanafiyah menyatakan sahnya nikah orang yang safi tanpa izin wali. Alasannya karena akad nikah bukan tindakan kebendaan. Sedangkan safi itu tidak boleh melakukan akad nikah khusus untuk tindakan-tindakan ekonomi. Sedangkan Malikiyah mensahkan pernikahan orang yang safi, namun nikahnya menggantung sampai dapat izin dari walinya, keluarganya ataukah tidak. Sedangkan Hanabilah berpendapat jika orang yang safi menikah tanpa izin walinya sah nikahnya jika memang dia memerlukan nikah. Maka jika dia tidak punya keperluan dengan menikah maka tidak boleh. Sebagaimana wali diperbolehkan untuk mengizinkan orang yang safi menikah saat dia memang memiliki kebutuhan untuk menikah. Karena dia orang yang memiliki kelayakan untuk menikah, yaitu baligh, berakal dan mukallaf. Sehingga mereka Hanabilah membolehkan wali untuk menikahkan safi karena memiliki kebutuhan untuk menikah. Dan Hanabilah mensahkan safih dinikahkan baik dengan izinnya ataupun tanpa izinnya. Kesimpulan dari Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar, pendapat yang tepat
yang berpendapat sah nikahnya Syafi'i meskipun tanpa izin wali, yaitu Malikiyah. Karena Syafi'i dalam masalah harta, karena orang yang Syafi'i dalam masalah harta boleh jadi dia pintar dalam masalah memilih istri. Bahkan boleh jadi kepandaiannya dalam memilih istri lebih daripada walinya. Ya, intinya dikuatkan pendapat Malikiyah yang membolehkan dan mensahkan Syafi'i nikah sendiri tanpa izin walinya, dan dia adalah laki-laki yang Syafi'i boleh nikah sendiri meskipun tanpa izin walinya, karena Syafi'i itu urusan jual beli dan sebagainya. Ini urusan istri perempuan. Boleh jadi meskipun dia tidak pintar masalah duit, namun pintar kalau masalah perempuan. Oh, ini perempuan yang kalem, oh ini perempuan yang cantik, dia ngerti. Sehingga boleh saja baginya menikah meskipun tanpa izin walinya. Artinya ini pendapat Malikiyah yang dinilai sebagai pendapat yang lebih kuat. Atau pendapat Hanafiyah, pendapat Hanafiyah mensahkan nikahnya Syafi'i meskipun tanpa izin wali, karena ini bukan akad kebendaan. Ya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin pembahasan yang ketiga selanjutnya adalah wali untuk seorang perempuan yang sudah balik dan berakal. Para ulama berkaitan dengan sejauh mana keharusan adanya wali bagi akad nikah wanita yang sudah dewasa dan berakal. Ada beberapa pendapat. Ini ada 4 pendapat. Mayoritas para ulama, baik dia salaf di kalangan generasi salaf ataupun era khalaf, termasuk 3 mazhab, 3 imam mazhab, Malik, Syafi'i dan Ahmad, mensyaratkan adanya wali dan dinikahkan oleh wali untuk pernikahan perempuan yang balik dan berakal, tanpa membedakan gadis dan janda. Sebagaimana gadis itu dinikahkan meskipun dia sudah dewasa, janda juga dinikahkan, yaitu oleh walinya. Dan walinya adalah wali sungguhan wali, yaitu wali nasab. Jika dia tidak punya wali nasab, maka harus dinikahkan wali hakim, dan yang dimaksud wali hakim adalah qadhi, atau yang dimaksud wali hakim adalah penguasa. Dan penguasa dalam hal ini pihak KUA, sehingga wanita yang tidak punya wanita yang sebatang kara atau anak hasil zina yang tidak punya ayah, itu nikah siri secara agama saja. Ini harus nikahnya harus nikah resmi. Ini karena dia baru bisa ketemu ada pengganti, ya, pengganti dari wali nasab, itu wali hakim, dia hanya bisa jumpai di KUA, sehingga harus nikah resmi untuk sahnya pernikahan. Ini kalau dibuat nikahnya nikah siri, hanya nikah agama, maka tidak, ini wali gadungan, bukan wali, sehingga akad nikahnya tidak. Pendapat yang kedua, imam madhab, salah satu imam madhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, ditambah muridnya Zufar dan yang lainnya, mengatakan bahasanya dinikahkan oleh wali itu bukan syarat. Wali, keberadaan wali menurut mereka hukumnya dianjurkan, bukan syarat. Dan pendapat yang bil istihbab, ya, dianjurkan pakai wali namun bukan syarat, ini juga pendapat salah satu pendapat Imam Malik. Kemudian ada pendapat Daud Al-Zahiri
yang mensyaratkan adanya wali nikah untuk gadis namun tidak jadi syarat kalau untuk janda. Maka kalau Daud Adz-Dzahiri, kalau janda berarti bisa menikahkan dirinya sendiri. Ku nikahkan dirimu dengan diriku. Dengan mahar sekian. Yaitu Daud Adz-Dzahiri. Kalau di tempat kita ada sebagian orang yang punya pemahaman kalau nikahnya tidak harus walinya tidak harus wali nasab, bisa wali nemu di jalan. Maka kalau kita bawa kepada pendapat-pendapat ulama, ini tidak ada pendapatnya, tidak ada ulamanya. Kalau janda boleh wali hakim kata dia. Dan wali hakim definisinya wali ketemu di jalan, nggak tahu siapa gerangan dia, apa hubungannya. Maka ini satu hal yang kalau mau ditinjau dari sisi ulamanya, tidak ada ulama. Tidak ada ulamanya dengan alasan sudah janda. Kalau mengacu pada mazhabnya Abu Hanifah, itu tidak hanya berlaku untuk janda, namun juga untuk gadis. Dan bentuknya adalah boleh menikahkan dirinya sendiri. Ku nikahkan diriku dengan dirimu. Gitu. Redaksi akadnya. Si perempuan yang ngomong. Nah kalau ini pendapat Daud Adz-Dzahiri, itu kalau janda, kalau gadis, kalau perawan maka wali itu jadi syarat, kalau janda tidak jadi syarat. Kemudian pendapat yang keempat, Ibnu Sirin yaitu Muhammad bin Sirin, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Al-Hasan bin Saleh dan Abu Yusuf berpendapat seorang wanita jika menikahkan dirinya sendiri tanpa walinya, maka status keabsahan pernikahannya itu mauquf, tergantung restu ayahnya. Jika ayahnya merestui sah, jika tidak merestui tidak sah. Ini 4 pendapat yang ada terkait menikahkan perempuan atau anak perempuan yang sudah balik dan berakal. Ya, kita akan lihat sebagian dalil jumhur ulama dalam masalah ini. Al-Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Sisi pendalilannya, ya, maka menjadi wali nikah itu bagian dari kepemimpinan yang ditegaskan oleh ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian di antara dalilnya, misalnya dalilnya Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan tentang masalah budak, fankihu hunna bi'idzni ahlihinna. Jika terpaksa kalian boleh menikahi budak, namun nikahnya walinya adalah keluarganya. Kemudian di antara harus ada wali adalah sejumlah dalil yang menunjukkan terlarangnya wali nikah untuk melakukan adol. Adol itu tidak mau menikahkan tanpa alasan yang kuat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Jika kalian mencerai perempuan lantas telah tibanya ajalnya, batas waktunya. Kemudian ternyata setelah masa iddahnya selesai, dia ingin balik pada suami yang sebelumnya. Maka Allah katakan, fala ta'duluhunna, jangan lakukan adl. Ini kok sudah susah payah diceraikan kok malah akhirnya mau kembali. Hanya walinya tidak mau.
Ini tindakan yang tidak tepat. Ya, sisi pendalilan antara larangan adl dengan wali, sisi pendalilannya adalah anal mukhatab bin nahi anil adl, yang dilarang untuk melakukan adl itu adalah wali. Wali dilarang untuk mengadl seorang perempuan yang telah dicerai dan telah selesai masa iddahnya. Ya, setelah selesai masa iddahnya dia ingin kembali dan dia pun rela, dan pihak perempuan pun sebenarnya rela demikian. Ini karena ada larangan adl, ini menunjukkan bahasanya wali itu oke. Kalau dia tidak merestui, dia bisa melakukan adl. Ya, demikian kurang lebihnya yang kita bahas di pertemuan kali ini, pertemuan perdana di semester ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum diakhiri, silakan jika ada pertanyaan. Nih, monggo Mas. Yang laki-laki juga. Kalau orang normal itu kan laki-laki nggak perlu wali. Misalkan pihak perempuan mau, pihak perempuan orang laki-laki bisa menikah, meskipun orang tuanya tidak menyetujui. Kalau normal. Tapi kalau gila, harus dengan wali. Laki-laki gila ingin nikah, dia harus nembung sama walinya. Dan menurut sebagian ulama tidak cukup wali, harus naik sampai qadhi. Gitu. Ada yang lain? Dilarang melakukan adol. Adol itu tidak mau menikahkan tanpa alasan yang kuat. Misalnya kalau di tempat kita ini sudah sama senangnya, tapi wali tidak mau menikahkan dengan alasan yang laki-laki bukan PNS, atau yang laki-laki suku tertentu. Ya, jadi kalau ayat-ayat tentang adol itu cerita tentang ada seorang perempuan dicerai, masa iddah selesai. Setelah masa iddah selesai, si perempuan mau balik ke suami yang mentahnya dan mau. Nah, ketika itu ada sahabat yang jadi wali itu tidak mau. Dia mengatakan kepada mantan suami yang sekarang datang melamar lagi, kemarin sudah saya kasihkan adik saya. Kebetulan kisahnya adik sama kakak. Kemarin sudah saya kasihkan padamu adik saya, sudah saya nikahkan. Kemudian kau talak. Lu kenapa sekarang kau lamar lagi? Saya nggak mau nikahkan. Padahal adik perempuannya pengen balik juga. Maka Allah larang tindakan wali semacam ini. Yang ini disebut dengan sebutan adl. Gitu. Kalau di tempat kita, kalau seandainya wali itu adl, maka solusinya adalah lapor ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama akan memproses. Jika terbukti adl, maka hak perwalian nanti diakuisisi sama pihak pengadilan. Jadi sudah di masalah adl ini sudah diterima dalam bagian dari hukum di negeri kita. Ada yang lain? Jika tidak ada, bisa kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.